Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dalam rangka untuk menunaikan ujian akhir semester untuk mata kuliah Deep Learning. Di sini kami membuat paper yang bernama Exploring Lightweight and Deep CNN Architecture for EWS Classification. Di sini kita akan belajar mengenai MobileNet versi 2 dan juga ResNet. Nah, di sini ada anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Nicholas Debrikot dengan NIM akhir 057, saya Desri Limbawa dengan NIM akhir 077, Yusuf Martinus Arif dengan NIM akhir 081, dan yang terakhir ada Muhammad Alif Fatah Karyu dengan NIM akhir 083. Nah, ini sekilas mungkin mengenai yang namanya abstraknya. Jadi di sini kita membahas mengenai limbah elektronik yang merupakan salah satu aliran limbah dengan pertumbuhan tercepat di dunia yang menimbulkan tantangan lingkungan dan kesehatan yang signifikan. Jadi kita di sini untuk mengklasifikasikan yang namanya limbah elektronik menggunakan arsitektur CNN dan juga macam-macam turunan dari arsitektur CNN. Untuk keywordnya di sini ada US, klasifikasi gambar, convolutional neural networks, mobile net itu, ResNet, deep learning, dan juga arsitektur ringan. Nah, di sini untuk pendahuluan ya, kita bahas dari latar belakang, yaitu perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini juga menjadi siklus hidup produk elektronik yang semakin pendek, telah memicu ledakan volume limbah elektronik ataupun EWS di seluruh dunia. Nah, EWS ini kini diakui sebagai salah satu aliran limbah dengan laju pertumbuhan yang sangat cepat. Nah, diperkirakan mencapai puluhan juta ton setiap tahun. Nah, limbah ini mencakup berbagai macam perangkat seperti laptop, televisi, seluler, dan lain-lainnya. Ya, jadi di EWS ini adalah mengandung campuran material yang kompleks, termasuk logam berharga seperti emas dan juga tembaga. Nah, ini akan menjadi masalah kalau memang tidak kita kelola dengan benar, seperti bahan-bahan berbahaya yang terlepas terhadap lingkungan, polusi tanah, air, dan udara yang serius. Nah, di tengah tantangan itu kita di sini menghasilkan solusi yaitu untuk pengolahan e-waste ini menggunakan yang namanya CNN ini untuk membantu kita mengklasifikasikan mana limbah e-waste ini yang memang nantinya akan dikelompokkan secara kelompoknya masing-masing. Nah, ini akan mempercepat proses pensortirannya dari e-waste ini dan juga mengurangi yang namanya kesalahan ataupun human error. Nah, untuk rumusan masalah di sini kita bisa lihat bahwa eh, kelemahan pada sistem pemilihan yang manual yang berbasis manusia ini mendesak ataupun mendorong yang namanya solusi otomatisasi yang sangat cepat. Nah, dalam beberapa tahun terakhir kita bisa lihat bahwa kemajuan di bidang AI ini ataupun khususnya dalam computer vision yang akan kita gunakan dan juga deep learning telah menunjukkan potensi yang luar biasa dan merevolusi berbagai macam industri. Contohnya termasuk kita di sini yang bahas mengenai kasus pengolahan limbah. Nah, di CNN ini adalah salah satu arsitektur deep learning yang terbukti sangat andal dan juga dalam tugas-tugasnya bisa mempelajari klasifikasi fitur-fitur hierarkis dari data visual. Nah, penerapan CNN ini untuk klasifikasi yang kita untuk menyelesaikan masalah iOS ini, jadi akan mempercepat proses yang namanya otomatisasi yang sangat efisien. Jadi, di sini kita gunakan arsitektur CNN dan juga nantinya di sini pertimbangan-pertimbangan arsitektur lain seperti adanya ResNet, ada Mobile VNet, ini nanti akan kita bahas secara mendalam. Dan juga di sini mungkin ada muncul beberapa pertanyaan ataupun trade-off fundamental antara akurasi dan juga efisiensi komputasi ini yang menimbulkan pertanyaan penting. Contohnya, arsitektur mana yang lebih cocok untuk klasifikasi iOS kita, apakah peningkatan akurasi yang ditawarkan oleh arsitektur sepadan dalam biaya komputasinya, ataupun mampukah arsitektur ringan memberikan performa yang cukup baik dengan efisiensi yang jauh lebih tinggi? Oke, selanjutnya di sini adalah tujuan penelitian dari penelitian yang kita lakukan. Jadi berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dibahas oleh Mas Serda tadi, kita bisa buat 4 poin. Yang pertama itu mengimplementasikan dan melatih dua arsitektur CNN yang representatif. ResNet sebagai model dalam MobileNet V2 sebagai model ringan untuk tugas klasifikasi US berbasis gambar. Yang kedua adalah mengevaluasi dan membandingkan kinerja kedua model secara kuantitatif menggunakan metrik evaluasi standar, yaitu akurasi dan juga confusion metric. Yang adalah menganalisis trade-off antara performa klasifikasi dan efisiensi komputasi kedua arsitektur dengan mengukur parameter seperti ukuran model dan juga kecepatan invensi. Yang terakhir adalah menilai kelayakan penggunaan arsitektur CNN ringan untuk pengembangan sistem klasifikasi iOS yang praktis, efisien, dan dapat diimplementasikan pada perangkat yang berdaya rendah. Terus di sini juga ada sistematika penulisan. Untuk penulisan jurnal ini kita ada beberapa bab ya. Bab satu itu berisi pendahuluan, bab dua menyajikan tinjauan pustaka yang terkait penelitian sebelumnya tentang klasifikasi limbah menggunakan deep learning serta penjelasan teoritis mengenai arsitektur mobile net V2 dan ResNet. Bab 3 itu menguraikan metodologi penelitian, bab 4-nya menyajikan hasil eksperimen,
dan analisis perbandingan kinerja kedua model. Bab 5 itu kesimpulan dan hasil serta saran untuk pengembangan di masa mendatang. Untuk tinjauan pustaka sendiri, perta- pertama kita ada Convolutional Neural Network atau CNN yang merupakan jenis arsitektur deep learning yang secara luas digunakan dalam pemrosesan citra karena kemampuannya untuk mengekstraksi fitur spesial dari gambar. Yang kedua ada Mobile Net V2. Nah, Mobile Net Video ini adalah arsitektur CNN yang dirancang khusus untuk efisiensi pada perangkat dan dengan sumber daya terbatas seperti smartphone dan edge device. Yang buat yang ketiga ada ResNet, yaitu ada atau kita bisa bilang residual network adalah arsitektur CNN yang diperkenalkan oleh Microsoft Research yang mengatasi masalah vanishing gradient pada jaringan yang sangat dalam. Dan untuk metodologi penelitiannya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nicholas. Selanjutnya, pada tahap metodologi penelitian, dataset yang digunakan merupakan kumpulan gambar US yang telah dikategorikan dalam beberapa kelas seperti ponsel bekas, keyboard, monitor, dan sebagainya. Dataset ini dibagi menjadi data latih sekitar 80% dan juga data validasi 20% menggunakan metode image data generator dari keras. Selanjutnya, pada tahap data preprocessing, gambar diubah ukurannya menjadi 128 kali 128 piksel dan dinormalisasikan dengan skala 1/125, 155. Teknik augmentasi diterapkan pada data latih termasuk rotasi, pergeseran horizontal dan vertikal, zoom, dan flip horizontal untuk meningkatkan keragaman data dan mengurangi overfitting. Selanjutnya untuk arsitektur modelnya, yang pertama ini model CNN dasar terdiri dari beberapa convolutional layer, max pooling, flatten, dan juga dense layer dengan fungsi aktivasinya relu dan softmax. Model ini digunakan sebagai baseline. Selanjutnya mobile lab V2 digunakan sebagai fitur ekstraktor dengan bobot pretend dari ImageNet. Bagian atas mulai dimodifikasi dengan global average pooling dan beberapa dense layer untuk klasifikasi akhir. Selanjutnya ada ResNet 50. Seperti mobile V2, ResNet 50 digunakan dengan bobot pretend dan ditambahkan layar klasifikasi sesuai dengan jumlah kelas. Fine tuning dilakukan pada beberapa lapisan akhir untuk meningkatkan performa. Selanjutnya ada konfigurasi pelatihan. Dan digunakan optimizer, Adam, chain kategori accuracy, dan mathematic akurasi. Ini dilakukan selama 10 hingga 20 epos dengan early stopping. Selanjutnya ada metrik evaluasi. Evaluasi model performa model dilakukan menggunakan metrik akurasi. Dan itu digunakan coefficient matrix untuk melihat kesalahan klasifikasi antar kelas. Untuk selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Terutama masuk dalam hasil evaluasi. Jadi pada ketiga model yang kelompok kami terapkan itu ada CNN dasar, MobileNet eh, V2 dan juga ResNet. Terlihat bahwa akurasi training yang paling tinggi itu ada pada MobileNet V2 itu sekitar 97% untuk akurasi training. Kemudian untuk akurasi testingnya berada pada 93% dan disusul dengan CNN dasar dengan akurasi training sebesar 59% dan akurasi testing 50% dan untuk akurasi yang paling rendah itu ada pada ResNet yaitu sekitar 39% untuk akurasi training dan 47% pada akurasi testing. Untuk selanjutnya itu ada visualisasi hasil. Jadi di sini kita akan melihat eh, loss dan akurasi. Jadi pada grafik yang ada eh, tertera pada gambar di bawah, grafik menunjukkan bahwa Mobile Net itu mengalami konfigurasi paling stabil dan mencapai akurasi tinggi dengan overfitting yang minimal. Kemudian CNN dasar mengalami konvergensi lambat, sedangkan ResNet menunjukkan ketidaksesuaian antara akurasi pelatihan dan pengujian. Lalu yang selanjutnya ada confusion matrix. Jadi pada mobile net V2 itu menghasilkan prediksi yang lebih tepat dan seimbang di antara kelas dibandingkan CNN dasar dan ResNet. Bisa dilihat gambar dari confusion matrixnya. Kemudian selanjutnya ada pembahasan. Jadi pada mobile net V2 yang memberikan hasil terbaik dari segi akurasi pelatihan yaitu 97,85% maupun pengujian itu di sekitar 93,64%, menunjukkan kemampuan generalisasi yang baik. Skenario dasar memberikan hasil moderat, namun masih lebih stabil dibandingkan dengan ResNet. ResNet, meskipun merupakan sektor yang dalam dan kompleks, justru menunjukkan overfitting dan akurasi yang rendah di pengujian, yaitu ada pada angka 47,98%. Hal ini menunjukkan bahwa ResNet itu kurang optimal
dalam konfigurasi saat ini atau terlalu kompleks untuk jumlah data yang digunakan. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi pada penelitian ini kami membandingkan 3 arsitektur CNN yaitu CNN dasar, MobileNet V2, dan ResNet 50. Dalam tugas verifikasi e-waste berbasis gambar, hasil menunjukkan bahwa MobileNet V2 memberikan performa terbaik secara keseluruhan dengan akurasi dan efisiensi komputasi. CNN dasar masih menunjukkan performa cukup baik sebagai baseline, sementara itu ResNet 50 menunjukkan performa yang tidak stabil dan akurasi rendah akibat overfitting. Oleh karena itu, MobileNet V2 direkomendasikan untuk implementasi pada sistem kualifikasi e-waste berbasis gambar, khususnya pada perangkat dengan keterbatasan sumber daya. Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk mengeksplorasi strategi regularisasi tambahan, peningkatan jumlah data, serta penggunaan arsitektur lain yang lebih ringan namun tetap akurat. Untuk referensi dari paper ini, kita menggunakan ada 2 paper, yaitu dari Nowakowski P. dan juga Pamula, dirilis pada tahun 2020 dengan judul artikel yaitu Application of Deep Learning Object Classifier to Improve E-Waste Collection Planning Waste Management. Kemudian untuk referensi yang kedua itu ada berasal dari Foto Fatika, F. Ahmedi, Inor RM, dan Munir MU. Dirilis pada tahun 2025 dengan judul artikel A Systematic Review of All Base Technique for Automated Waste Classification Sensor. Baik, kira-kira sekian dari paparan artikel yang telah kelompok kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga mendapatkan nilai yang memuaskan, minimal apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.